Halo teman-temanku yang terkasih, bersama saya Jenny di sini sebagai host podcast kali ini. Terkenal maka tak saya, maka baru kita perkenalan dengan bintang tamu kali ini, yaitu Jason Kasian. Halo Kang Jason. Halo, Apa kabar? baik. Oke, apa bisa dimulai pertanyaan kali ini? Bisa. Oke. Kami ingin tahu nih, apa sih motivasi awal bisa mendorong kakak untuk ikut program ISMA ini? Sebenarnya kalau ikut ISMA tuh karena dari dulu sebenarnya pengen nyoba kuliah di luar negeri, tapi pas masuk kuliah tuh nggak kesampaian kan. Nah, terus dengar ada program ISMA yang bisa memberikan kita kesempatan buat pertukaran pelajar di universitas di luar negeri. Jadi pas tahu ada info itu langsung coba daftar deh. Kenapa sih kakak lebih memilih program ISMA daripada program kampus Merdeka lainnya? Apa mungkin ada hal yang spesial dari ISMA? Sebenarnya mungkin bisa dibilang kayak alasannya tadi ya, pengen nyoba kuliah di luar negeri. Terus juga kan kemarin tuh kampus Merdeka masih lumayan baru dan munculnya tuh pas aku udah semester 4, semester 5 gitu. Jadi baru kesampaiannya tuh nyobain ISMA. Sebenarnya program-program kampus Merdeka yang lain kan juga bagus-bagus tuh, kayak ada magang, kampus mengajar, itu juga yang lain tuh bagus. Cuman belum kesampaian buat ikut aja. Oke. Terus nih dari berbagai macam negara ada pilihan nih kan, kenapa sih kakak memilih di Amerika dan bagaimana sih prosedur memilih negara-negara tersebut? Sebenarnya kalau dari ISMA di tahun aku, kita tuh bisa milih 2 universitas dari seluruh dunia. Dari yang ada di list ISMA tuh ada 70-an kampus di seluruh dunia. Dan kemarin tuh aku milihnya di Michigan State di Amerika Serikat, dan juga pilihan kedua aku tuh di Taiwan. Nah, kenapa aku milih Amerika akhirnya? Itu karena aku mempertimbangkan mata kuliah yang ditawarkan. Jadi setiap kampus kan nawarin mata kuliah yang berbeda-beda. Dan kemarin setelah aku lihat satu-satu, itu aku lebih tertarik ke mata kuliah yang ditawarin di sana. Jadi akhirnya milih di sana. Dari kakak milih di Amerika nih, ada nggak sih peningkatan kompetitif dari kakak sendiri? Em, Jujur lumayan sih, karena kayak di Amerika tuh peminatnya lumayan banyak. Kalau dilihat-lihat kayak kampus-kampus di Amerika tuh kalau ada di list yang dikasih sama ISMA, itu salah satu yang peminatnya tuh selalu paling banyak kampus-kampus di Amerika. Jadi kompetisinya juga lumayan ketat sih. Ya, dari kakak memilih negara-negara tersebut tuh untuk sebagai target kakak ikut ISMA. Ini kakak ada konsultasi nggak sih sama keluarga kakak atau pihak-pihak lain untuk memilih negara tersebut? Dulu sih cuman kayak konsultasiin sama sesama temen yang lagi ambis ISMA aja sih, kayak lagi sama-sama bingung kan milih kampus yang mana di negara mana, jadi cuman kayak saling bicarain aja pertimbangannya. Cuman kalau ke keluarga atau ke pihak lain sih enggak, itu baru ngasih taunya pas udah fix nih mau milih negara ini. Proses yang kakak alami sendiri di awal mengikuti ISMA itu seperti apa sih sebenarnya? Terus mekanismenya itu melalui apa aja sih sehingga akhirnya bisa keterima beasiswa ISMA? Kalau ISMA tuh kita nggak bisa ngerjain sendiri, jadi kita dari pihak ISMA tuh banyak dokumen-dokumen yang perlu kita lengkapin, dan itu tuh kita perlu bantuan dari pihak kampus, entah itu dari prodi ataupun dari kantor urusan internasional. Jadi kita perlu banyak hubungan sama kampus dari awal, dari siapin semua dokumen-dokumennya, minta transkrip akademik kita, jadi semuanya tuh perlu berhubungan sama kampus. Nah, jadi tahap pertama tuh kita ngurus dokumen-dokumen itu, kita siapin dokumen-dokumennya semua, terus di-upload di portal ISMA. Nah, di tahap pendaftaran ini juga kita perlu nyiapin yang namanya esai. Jadi dari ISMA tuh kita perlu jawab 4 pertanyaan esai, dijawabnya pas proses pendaftaran ini juga. Kemudian setelah pendaftaran ditutup, semuanya tuh bakal diseleksi. Lalu semua yang udah daftar nih bakal wajib ikut yang namanya tes kebinekaan. Jadi kita harus ikut tes ini, terus dari situ diseleksi buat yang lolos ke interview. Jadi tahap ketiganya itu tahap interview. Dari sekian ribu orang tuh cuma diambil beberapa buat interview. Terus dari tahap interview, setelah itu udah sih langsung pengumuman yang lolos ISMA.
Kakak ada nggak sih ngerasakan kesulitan pada saat pendaftaran ISMA ini? Mungkin kesulitannya tuh lebih ke capek bolak-balik kampus karena banyak dokumen yang perlu diurus. Terus juga perlu persiapan tes bahasa Inggris karena dari ISMA tuh salah satu syarat dan dokumen yang perlu dilampirkan tuh sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi harus belajar lagi kayak buat tesnya. Terus yang agak krusial tuh juga ngerjain esainya karena kan itu di tahap paling awal nih, dan pihak ISMA tuh bisa ngenalin kita tuh dari esai yang kita tulis. Jadi pas nulis esai tuh kayak sempat revisi beberapa kali, terus sempat konsultasi juga ke dosen sama ke pihak lainnya. Dan nggak sih kak, kakak tuh ngerasa pas pengalaman interview ini ada nggak sih yang berkesan buat kakak? Pas interview ya, mungkin lebih ke karena waktu itu interviewnya via Zoom. Terus ternyata interviewer aku tuh off cam selama interviewnya. Jadi kayak cuman on cam pas perkenalan sama penutupan. Jadi selama aku ngobrol tuh jadi kayak ngobrol sendiri gitu di Zoom karena interviewernya off cam. Tapi menurut aku itu kayak bikin nggak terlalu tegang sih. Karena kalau interviewernya on cam kan kadang tuh kita jadi kayak lebih grogi karena ngeliat ekspresi interviewernya. Cuman karena interviewernya waktu itu off cam jadi bisa lebih santai. Pas interview sendiri sulit nggak sih kak? Sebenarnya nggak terlalu, cuma mungkin gugupnya itu yang bikin kayak agak bikin kita lebih takut. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di interviewnya tuh dari esai yang kita tulis. Jadi interviewernya tuh cuma mau menggali doang dari apa yang udah kita tulis. Setelah tahap interview itu berapa lama sih kak untuk pengumuman finalnya itu? Kemarin sih lumayan lama ya, kalau nggak salah interviewnya tuh di bulan April, terus baru pengumuman lolos ISMA tuh di bulan Mei. Jadi kayak hampir 1 bulan lah nunggunya. Untuk benefitnya sendiri, kakak ngerasa dapat apa aja sih ke ISMA ini? Yang pertama ya pasti kalau dari ISMA karena program beasiswanya ini fully funded, jadi semuanya tuh dibiayain sama Kemendikbud. Jadi yang pasti udah dapat benefit secara keuangan, jadi bisa kuliah di luar negeri tanpa perlu ngeluarin uang untuk bayar ini bayar itu. Jadi yang pertama tuh udah pasti tentang keuangannya. Terus yang kedua itu bisa ngerasain langsung kuliah di luar negeri itu kayak gimana. Terus yang ketiga karena di ISMA ini kita di encourage untuk ngambil mata kuliah yang beda dari jurusan kita asalnya. Jadi aku tuh bisa belajar hal-hal baru. Kayak di sana aku tuh ngambil mata kuliah tentang antropologi, terus juga tentang social differences, jadi bisa belajar tentang masalah-masalah sosial di Amerika. Jadi tuh bisa belajar banyak banget hal-hal baru yang nggak bisa dipelajari di sini. Seru lah ya kak. Iya seru banget sih. Oke, telah berakhir pertanyaan kali ini dari kakak sendiri. Boleh tolong memberikan closing statement? Mungkin ini sedikit semoga bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman yang mau daftar ISMA. Ini kalimat yang menurut aku tuh sangat mendorong sih pas aku pertama kali dengar. Jadi dari salah satu alumni ISMA juga pernah bilang kalau kamu mencoba untuk daftar, kamu punya kesempatan 50% untuk lolos. Tapi kalau kamu nggak ngedaftar sama sekali, maka kamu udah kehilangan 100% kesempatan untuk lolos. Jadi menurut aku itu kata-kata yang sangat mendorong dan membuktikan bahwa siapapun itu punya kesempatan untuk lolos ISMA. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk mau daftar ISMA, semoga bisa semakin yakin lagi dan bisa percaya diri buat daftar. Oke, terima kasih kakak. Sama-sama. Bakal berakhir podcast hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton acara kali ini.